Memprihatinkan. Seperti itulah kini kondisi dari Teddy yang sekarang hidup membesarkan anak tercintanya seorang diri. Dari perawakannya terlihat Teddy tidak seperti biasanya. Selain itu, Teddy pun saat ini tinggal di rumah gubuk bambu yang jauh dari keramaian. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Teddy yang membenarkan jika kondisi Teddy tinggal yang jauh dari kota. Situasi di saat pandemi juga menambah situasi sulit yang dihadapi oleh Teddy. Namun begitu, Teddy ingin sekali membesarkan langsung anak perempuan tercintanya, Dede Bintang. Terkait keadaan rumah Pak Teddy sendiri sih saya kurang tahu ya, karena memang sampai saat ini kami belum pernah melihat langsung keadaan rumah Pak Teddy. Yang pastinya Pak Teddy sekarang tinggal di daerah Banjaran yang memang lokasinya jauh dari kota. Nah, setahu saya Pak Teddy membeli aset tersebut, memang Pak Teddy hanya mampu untuk membeli aset tersebut. Memang kondisi Pak Teddy saat ini memang agak sulit ya, karena selain pandemi, Pak Teddy tidak bisa berusaha atau berupaya mencari pekerjaan di Indonesia, karena selama ini Pak Teddy biasa bekerja di luar negeri ya. Jadi kalau untuk pekerjaan di dalam negeri, beliau memang belum berpengalaman. Nah, pertama kondisi pandemi, kedua memang Pak Teddy saat ini ingin fokus untuk mengurus Dede Bintang. Kenapa? Karena memang Pak Teddy tidak dapat atau misalkan menitipkan anaknya. Dia ingin fokus untuk membesarkan anaknya. Nah, dia tidak pernah berniat untuk menjauh dari masyarakat. Tidak pernah. Karena kemampuan Pak Teddy hanya membeli aset di daerah Bojong Soang. Gitu, titik. Di daerah Banjaran. Maksud saya daerah Banjaran ya. Ini karena dia kemampuannya untuk membeli aset hanya dari sana gitu kan, daerah Banjaran. Memang itu kondisinya saya lihat-lihat sih di media juga, memang itu jauh ya, agak terpencil daerahnya. Nah, tapi saya sama sekali belum pernah melihat ke sana. Nah ini pertanyaannya memang agak lucu juga ya. Pasti orang mengira kenapa Pak Teddy katanya saat ini menguasai aset almarhum, tapi kondisinya sekarang memprihatinkan ya. Saya perlu tekankan di sini bahwa Pak Teddy sampai detik atau saat ini pun tidak pernah menguasai satu atau apapun aset dari peninggalan almarhum. Bahkan aset pribadinya pun, yaitu kos-kosan Bojong Soang, saat ini malah dikuasai oleh pihak sana. Pak Teddy tidak menikmati aset tersebut. Pak Teddy tidak pernah mendapatkan uang kos-kosan dari aset tersebut. Padahal kos-kosan tersebut adalah mutlak milik Pak Teddy ya, berdasarkan PPJB, kwitansi jual beli, BPHTB dengan pihak penjual. Itu ada buktinya kok semua. Tapi sayangnya aset tersebut kok sekarang dikuasai oleh pihak sana ya. Nah, terkait pemberian kebutuhan dari Rizky dan Putri, saya kurang tahu ya. Sampai saat ini apakah beliau masih memberikan kebutuhan pamper susu buat adiknya, saya kurang tahu. Namun infonya yang saya dengar itu terakhir memang di bulan Desember pada saat kami pertemuan mediasi. Nah, untuk saat ini atau kemarin-kemarin sih saya nggak ada informasi lagi ya. Jika Teddy saat ini sedang dalam kondisi memprihatinkan, suasana berbeda dan berbahagia kini sedang dirasakan oleh Sule dan Natalie, yang mana tak lama lagi akan kedatangan buah hati dan cinta mereka. Proses 7 bulanan pun digelar sebagai tanda rasa bahagia akan momen kelahiran Natalia Holzer. Alhamdulillah sudah beres semuanya, tradisi ya seperti orang tua dulu lah. Katanya siraman biar bersih, runtut raut sauyunan ya, biar lancar semuanya lah. Rangkaian acaranya sungkeman, biasa minta doa sama orang tua. Terus habis itu ada acara simbol dagang, dia dagang rujak tadi. Habis dagang rujak terus dimandiin, siraman. Katanya ada air 7 sumur, air kembang, air doa, karena air ada sumber kehidupan. Itu simbol-simbol aja lah.
Sempat roaming karena ngomongnya bahasa Sunda semua. Jadi saya sengaja biar ngerti dia gitu. Karena dia menikah dengan orang Sunda ya harus ngerti itu. Tapi semuanya berjalan dengan Lancar lah. Terima kasih doanya buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga ya. Keluarga Natali sama keluarga saya aja, nggak ada yang lain-lain. Di Bandung juga Semua keluarganya Natali juga semua hadir. Cuma satu aja sih yang di Belanda, Oma. Omahku. Ya, Oma. Seharusnya sih Oma ada di sini, cuman karena ya posisinya stay di sana, terus harus ada karantina juga ya kan. Jadi perwakilan. Perwakilan, tapi insya Allah. Kakak pertama tadi Lucky. Ya, kakak pertama, Mami Lucky, terus ada yang Mami Nora, semuanya ada. Kalau Mami Ginang keberapa ya? Mami Gina yang keempat. Nah itu. Ngapain? Betulnya neneknya itu nggak bisa hadir. Tapi doanya ya alhamdulillah lancar semuanya lah. Nggak kerasa gitu yang Niki tahu gitu waktu dari awal kehamilan gitu, ternyata dengan bergulirnya waktu udah 7 bulan aja. Terus juga mengikuti tradisi karena kita mayoritas kan darah Sunda, jadi Bunda ngikut tradisi orang-orang Sunda bahwa ketika 7 bulan tuh ada syukuran, pengajian kayak gitu sih. Sama halnya biasa dilakukan orang-orang ketika 7 bulanan. Sehat sampai lahiran lah. Pokoknya kita dari dulu selalu support. Karena kan saya juga pernah melahirkan, jadi saya memberikan tips-tips bagusnya kayak apa. Maksudnya mendingan ketika pas umur di 8-9 bulan coba deh senam hamil biar tahu ketika pas mau lahiran ngelakuin apa tuh tahu cara nafasnya kayak apa gitu aja sih. Tips-tips lah. Tak hanya Sule dan Natalie Holzer yang tidak sabar dengan kelahiran buah cinta mereka, Rizky Febian pun mengakui jika dirinya pun sudah turut menantikan prosesi yang sangat berbahagia ini. Doa dan harapan terbaik pun dipanjatkan oleh Rizky Febian agar proses kelahiran calon buah hati Natalie Holzer dan Sule berjalan dengan lancar dan normal. Iya semuanya udah nggak sabar, udah apalagi Ferdi, Ridwan udah ngitung-ngitung tuh dia tuh bulan apa sih tiap ketemu. Ferdi. Ini bulan apa nih? Ridwan juga sama. Ridwan juga sama. Ridwan lagi marahan sama dia, gitu lagi bete. Jadi nanyanya ke aku. Lagi marahan karena cemburuan. Iya. Ke Ferdi mulu. Aku tuh dicuekin di rumah ini tuh. Aku nggak ada temen. Ya. Jadi semuanya pengen sama dia. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini mau sama aku. Alhamdulillah seneng banget gitu, apalagi ngelihat respon adik-adik sama sangat excited semuanya gitu, menunggu-nunggu sampai sempat debat-debat kayak menentukan nama bayi. Seneng aku. Ya nggak apa-apa, kita mau ngikutin yang dikasih sama Allah kan gitu. Kalau misalkan memang dikehendakinya anaknya laki-laki lagi ya makin rame, cuman kasihan Putri kan mengharapkan perempuan lagi gitu loh. Jadi ya harus kita terima, dan ya saya sebagai kakaknya ya mau tidak mau harus jadi tanggung jawab nantinya gitu, menjaga, melindungi gitu. Karena jujur cara pendekatan aku sama adik-adik juga sangat secara harmonis banget gitu. Aku tuh dengan cara bercanda, dengan cara aku kalau ingin menyampaikan sesuatu dengan bermain-main dulu, ngambil hatinya dulu, dan berusaha untuk open apapun gitu, terbuka apapun gitu. Dan tidak melarang bahwa tidak membatasi kayak misalkan adik-adik ngomong kasar terus gua marahin misalkan, enggak, aku tuh sangat enggak ketika adik-adik bercanda atau ngomong apapun itu berusaha untuk menganggap bahwa menjadi teman, jadi sahabat, jadi mereka pun tidak ada rasa canggung kalau ingin bercerita apapun gitu. Karena kan tugasnya kakak kan gitu ya, menampung semua yang ada pikiran dari adik-adik, keluhan apapun itu. Alhamdulillah senang banget gitu ya. Gak kerasa gitu yang Niki tahu gitu waktu dari awal kehamilan gitu, ternyata dengan bergulirnya waktu udah 7 bulan aja. Terus juga mengikuti tradisi karena kita mayoritas kan darah Sunda, jadi Bunda ngikut tradisi orang-orang Sunda bahwa ketika 7 bulan tuh ada syukuran, pengajian kayak gitu. Alhamdulillah seneng banget gitu, apalagi ngelihat respon adik-adik sama sangat excited semuanya gitu, menunggu-nunggu
sampai sempet debat-debat kayak menentukan nama bayi. Seneng aku. Karena memang bayinya kelebihan berapa? Kelebihan 200 gram jangan diminum itu, makanya ini kelebihan karena coklat. Insya Allah rilis di bulan Desember ya. Kata dokter disarankan sih untuk sesar karena si bayinya itu kan aktif banget, jadi dia tuh akan ada kemungkinan sungsang. Jadi kalau misalkan normal nggak mungkin, nah, berarti sesar. Nah kalau nanti diperiksa lagi pas 2 minggu sekali dia udah mulai normal, ya paling normal karena dia pengennya normal. Nggak sabar sih. Biasanya kalau kemarin-kemarin itu aku nggak terlalu ngitung. Ini berapa bulan lagi. Tapi makin kesini, aduh, ini masih bulan segini lagi gitu. Padahal tinggal 2 bulan lagi kan. Kacau ini. Semuanya udah siap, batin, mental, semuanya udah siap. Doain aja yang terbaik lah, lancar buat dia. Tapi alhamdulillah udah banyak perubahan lah gitu kan. Dari awal gimana tensi dia, emosionalnya. Nah, ya alhamdulillah sekarang udah mulai aktif banget. Kadang-kadang kan dulu pas begitu sebelum 5 bulan 6 bulan tuh sayang kamu nggak ngonten yuk gitu. biar gerak, malas. Tapi setelah udah 6 bulan baru saya yang malas. Saya ngonten udah kamu aja lah. Ya alhamdulillah lah. Doakan aja lah ya yang terbaik ya.